Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis bi Syarhi Lubabil Hadis. Alhamdulillah sudah sampai di bab yang ke-37. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Al-babus sabi'u wassalasuna fi fadilati dzikril maut. Bermula bab yang ke-37 itu pada menjelaskan keutamaan mengingat kematian. Ya, ternyata dalam mengingat kematian itu banyak kelebihannya, banyak manfaatnya. Betapapun jahatnya seseorang, ketika mengingat mati tetap ada manfaatnya. Nanti kita coba lihat. Qala al-Ghazali rahimahullah, an-nasu immamun hamikun au taibun. Berkatalah oleh Imam Ghazali rahimahullah, bermula manusia ada kala itu munhamik, ada kala itu taib. Munhamik itu orang yang tenggelam dalam syahwat dunia, sibuk, benar-benar sibuk dengan urusan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan akhirat. Lupa kepada Allah, namanya munhamik. Nah, manusia ada kala yang lupa daratan, lupa diri dan daratan, munhamik. Au taibun, ada kala orang itu orang yang bertaubat. Wa imma mubtadi'un au arifun, ada kala manusia itu mubtadi, ada kala arif. Mubtadi berarti orang yang berpengetahuan sangat sedikit sekali, dasar. Kemudian ada juga orang yang arif billah, orang yang benar-benar telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ammal munhamiku fala yadhkurul mauta wa in dzakarahu fayadhkuruhu li ta'assufi ala dunyahu wa yashtaghilu bima dhammatihi. Ini zakira di sini, biasa zikra. Adapun bermula orang yang munhamik, yang lupa daratan tadi, maka tidak mengingat ia akan kematian. Sekalipun mengingat ia akannya kematian, maka mengingat ia akannya kematian li ta'asufi, untuk menyesali atas dunianya. Wa yashtaghilu, dan sibuk ia dengan mencelanya dunia. Nah, jadi orang yang lupa diri dan lupa daratan, dia pasti tidak akan mengingat kematian. Bukan dia nggak percaya mati, semua orang percaya mati. Nah, cuma dia malas mengingat kematian. Sekalipun dia mengingat kematian itu, dia mengingatnya hanya untuk menyesali dunianya. Artinya, aduh, bagaimana ini kalau kita mati ya? Sementara harta banyak, ada pangkat, jabatan, segala macam, akan ditinggalkan semuanya. Jadi dia menyesali. Mengingat kematian, justru marah kepada kematian. Nggak suka kepada kematian. Karena khawatir terhadap dunianya yang akan dia tinggalkan. Wa yashtaghilu bima dhammatihi, dan sibuk ia mencelanya kematian. Nah, makanya dia nggak suka kematian. Bahkan dia suka ngomong, ngapain mikirin mati, orang mikirin hidup aja susah, misalkan ya. Padahal mengingat mati itu ibadah. Nah, artinya mestinya mengingat kematian itu menyadarkan kita bahwa kehidupan yang sebenarnya bukan di sini. Wa hadhihi tazidu zakiral mauti, ini ada juga kitab zikral mauti, bukan zakirah. Wa hadhihi tazidu zakiral mauti minallahi bu'dan. Bermula ini, yang model begini, itu menambah ianya ini akan mengingat kematian, menambah dari Allah. Apa yang menambah? Bu'dan, akan tambah jauh. Ya, orang yang seperti ini, ketika dia mengingat kematian, malah menyebabkan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat kematian bukan untuk sadar, bukan untuk memperbanyak kebaikan amal soleh untuk akhirat, tapi justru menyesali, aduh, bagaimana pengen hidup 1000 tahun gitu. Ya tamannaunahu. Gimana yang dalam surah Al-Baqarah? Lau ya'ammaru alfasanah. Pengen berumur 1000 tahun, pengen umur panjang, pengen menikmati dunia seluas-luasnya. Begitu maksudnya. Wa ammat taibu fa innahu yuksiru min dzikril mauti liyan ba'isa bihi min qalbihi al-khaufa wal khasyah. Ya. Adapun bermula orang yang bertaubat, Indonesia, maka sesungguhnya si taib, orang taubat, itu yuksiru, memperbanyak ia dari mengingat kematian, liyan ba'isa bihi,
supaya termotivasi ia, supaya termotivasi dengannya ingat kematian dari hatinya oleh al-khauf, oleh khauf dan khasyah, ketakutan. Orang-orang yang taubat, yang menyadari kesalahannya, dia pengen berubah, pengen mendekat kembali kepada Allah, pasti banyak mengingat kematian. Tujuannya liyan ba'isa bihi, supaya terbangkit dengan mengingat kematian dari hatinya oleh khauf dan khasyah, supaya timbul rasa takut bahwa kehidupan bukanlah cuma di dunia. Ya, ingat kematian berarti menyadarkan dirinya. Khauf dan khasyah dua-dua artinya takut, tapi ada perbedaan. Khauf ini takut kita ditimpa oleh sesuatu akibat kesalahan yang kita lakukan. Takut disiksa oleh Allah karena banyaknya maksiat. Khauf. Khasyah itu biasanya takut berdasarkan pengetahuan. Kita takut kepada Allah karena keagungannya. Kita tahu siapa Allah, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Nah, itu takut ada ta'zimnya. Khasyah namanya. Makanya dalam ayat innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya orang yang mengenal Allah lah yang takut, yang benar-benar takut kepada Allah. Dalam arti segan juga, takut disiksa juga. Jadi khauf ini lebih umum daripada khasyah. Nah, jadi orang yang taubat tadi, dia banyak mengingat kematian supaya muncul rasa takut hingga jadi lebih baik, nggak akan maksiat lagi. Fayafi bitamamit taubah, maka menyempurnakan ia dengan fayafi, maka melaksanakan ia dengan kesempurnaan taubat. Nah, ketika dia mengingat kematian, takut, khawatir, akhirnya perilakunya tambah baik, taubatnya tambah sempurna. Orang yang bertaubat sekalipun kadang-kadang dia benci juga kepada kematian, tapi benci dalam arti begini. Warubama yakrahul mauta khifatan min ayyakhtatifahu qabla tamamit taubah wa qabla islahi zat. Kadang-kadang yakrahul mauta, kadang-kadang benci ianya si taib tadi kepada kematian. Kenapa benci? Khifatan, karena khawatir, takut. Min ayyakhtatifa. Ayyakhtatifa itu namanya ditangkap secara tiba-tiba, disambar. Ya, karena takut dari bahwa menyambar ianya kematian akannya sebelum sempurna taubat dan sebelum memperbaiki bekal. Nah, ada juga orang yang taubat itu takut kepada kematian atau nggak suka kalau dia harus mati sekarang. Kenapa? Karena dia takut, nggak suka kepada kematian, khawatir mati sebelum sempurna taubat. Karena dia tujuannya biar panjang umurnya, pengen memperbaiki terlebih dahulu, pengen mempersiapkan bekal dulu menuju akhirat. Nah itu, khawatir kematian datang kepadanya sebelum sempurna taubat dan sebelum siap bekal. Wahwa ma'zurun fi karahatil mauti. Wahwa dan dianya si taib yang seperti ini itu ma'zurun, itu diozorkan atau dapat diterima alasannya dalam membenci kematian. Nah, itu masih bisa dimaklumi lah. Dia benci kematian bukan karena kematian itu sendiri, karena dia merasa belum siap mati, khawatir nanti masuk ke dalam neraka. Wala yadkhulu hadza tahta qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Tidak masuklah oleh orang ini, wala yadkhulu hadza, tidak masuklah oleh orang ini di bawah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man kariha liqa Allah. Barang siapa yang membenci ia akan bertemu Allah. Karihallah, dia membenci oleh Allah akan bertemu dengannya, liqa'ahu. Jadi salah satu cara bertemu Allah ya dengan kematian. Nabi bersabda orang yang benci bertemu Allah, Allah akan benci kepadanya. Benci bertemu Allah berarti takut kepada mati. Takut mati tanpa alasan. Jadi orang yang taubat tadi nggak masuk dalam sabda Nabi ini karena dia benci kepada kematian bukan karena kematian itu sendiri, tapi karena dia merasa belum siap. Fa inna hadza laisa yakrahul mauta walika Allah. Maka sesungguhnya orang ini itu tidak ia itu membenci ia akan kematian dan akan bertemu Allah. Dia bukan benci kepada kematian dan bertemu Allah. Wa innama yakhafu fauta liqa'illah. Hanya saja takut ia akan luput dari bertemu Allah litaksirihi karena kelalaiannya, wa naqsihi karena kekurangannya. Jadi dia takut mati itu, benci kepada kematian bukan karena benci bertemu Allah.
atau bukan karena benci kepada kematian itu sendiri. Cuma dia takut justru dengan sebab matinya, cepat matinya sementara taubatnya belum sempurna, justru nanti tidak bisa bertemu Allah, tidak bisa mendapatkan pengampunannya karena lalai dan masih kurang bekalnya. Wa huwa kalladhi yata'akharu an liqa'il habib mustaghilan bil isti'dadi li liqa'ih ala wajhin yardahu. Bahwa dianya si taib tadi yang benci kepada kematian itu sama seperti alladzi, seperti orang yata'akharu yang telat ia an liqa'il habib dari bertemu kekasihnya, mustaghilan hal keadaan ianya alladzi itu yang sibuk ia bil isti'dad dengan mempersiapkan bekal liliqa'ih untuk bertemu dengannya habib, dengannya kekasih, ala wajhin yardahu di atas jalan atau cara yang ridha ianya habib akannya. Nah, jadi orang yang taib tadi benci kepada kematian karena merasa belum sempurna taubat. Itu persis seperti orang yang telat ia dari bertemu kekasihnya. Dia diundang oleh kekasihnya untuk bertemu, tapi dia nggak mau datang dulu. Mustaghilan, dia sibuk mempersiapkan diri. Dia nggak mau datang terlebih dahulu, mau bersiap-siap dulu. Nggak mau buru-buru, mau mandi dulu, ngerapiin dulu, cukur rambut, pakai baju. Nah itu maksudnya dia sibuk untuk mempersiapkan untuk bertemu kekasih juga. Bertemu ala wajhin yardah, di atas cara yang ridha ayahnya kekasih akan. Supaya ketika bertemu nanti pertemuannya sempurna, baik, kekasihnya senang. Nah, jadi telatnya dia itu enggak dianggap satu kelalaian. Fala yu'addu karihan liliqa'ih. Maka tidak dianggap akan dianya si orang tadi itu yang membenci. Fala yu'addu karihan, tidak dianggap akan dianya orang tadi alladzi akan yang benci bagi bertemunya kekasih. Itu bukan orang yang benci bertemu kekasih, tapi dia mau bertemu, pengen banget, cuma pengen dalam kondisi yang sempurna. Begitu lebih kurang perbandingannya. Wa alamatu hadza ay yakuna daimal isti'dadi lahu la syughla lahu siwahu. Bermula tanda ini orang yang taubat tadi benci kepada kematian memang karena pengen mati dalam keadaan baik. Bermula tanda ini itu ayyakuna, bahwa ada ia daimal isti'dad, itu senantiasa melakukan persiapan untuknya kematian. La syughla lahu, tidak ada kesibukan baginya siwahu selainnya isti'dad. Tandanya bahwa dia memang berperilaku makin baik, makin taat, makin soleh. Nah, tapi kalau lalai, katanya takut mati belum siap bekal, tapi nggak pernah mengumpulkan bekal, itu sama aja. Nah, wa illa iltahaqa bil munhamik fid dunya. Wa illa jika tidak ada ia daimal isti'dad. Jadi wa illa ini wa illam yakun daimal isti'dad. Jika orang itu tidak melakukan persiapan yang banyak, iltahaqa, niscaya terhubung ia bil munhamik fid dunya, dengan orang yang lalai dalam dunia. Nah, orang yang taubat tadi kalau memang di mulutnya doang nggak mau mati sekarang, belum siap bekal, tapi bekal nggak ada, nggak dikumpulin, itu sama aja sama kelompok pertama, dianggap orang lupa diri dan lupa daratan. Wa ammal arifu fa innahu yadhkurul mauta daiman. Adapun orang arif, maka sesungguhnya orang arif itu yadhkurul mauta, mengingat ia akan kematian daiman, selama-lama, selalu. Li'annahu maw'idu liqa'ih lihabibihi. Li'annahu, karena sesungguhnya kematian itu maw'idu liqa'ih, itu janji bagi pertemuannya, lihabibihi, bagi kekasihnya. Orang arif yang sangat cinta kepada Allah tahu benar bahwa dengan cara kematianlah akan bertemu dengan Allah, kekasihnya, maka nggak mungkin melupakan janji itu, nggak mungkin lupa kepada kematian. Wal muhibbu la yansaqat maw'ida liqa'il habib, dan bermula seorang pencinta itu tidak akan pernah lupa ia sama sekali maw'ida, akan janji bertemu sang kekasih. Wa hadza fi ghalibil amri yastabti'u maji'al mauti liyatakhallasa min daril asin. Wa hadza, ini orang arif, fi ghalibil amri, pada banyak keadaan, fi ghalibil amri, pada keseringan perkara. Bermula ini si arif itu yastabti'u, menganggap lambat ia maji al maut, akan kedatangan kematian, yatakhallasa, supaya lepas ia min daril asin, dari negeri yang penuh maksiat. Orang arif merasa malah
kok telat banget datangnya kematian. Ya, wa yantakila ila jiwari rabbil alamin. Masih ataf yantakila ataf liyatakhallasa. Orang seperti ini orang arif pada kebanyakan perkara, pada kebanyakan waktunya dia menganggap lambat datangnya kematian supaya dia bisa lepas dengan kematian itu dari negeri penuh maksiat, negeri orang-orang yang maksiat, berpindah ia ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Fattaibu ma'zurun fi karahatil mauti. Jadi orang yang bertaubat itu dimaafkan, ma'zurun, dapat alasan dalam membenci kematian. Wajar orang yang bertaubat itu benci kepada kematian karena belum cukup bekal. Wa hadza ma'dzurun fi hubbil mauti wa tamannihi. Bermula ini orang, ini arif itu ma'zurun, itu dimaafkan juga atau diberikan alasan juga dalam mencintai kematian, wa tamannihi, dan dalam mengharapkan kematian. Orang arif ini dia justru suka mati, mengharapkan kematian. Enggak apa-apa juga, ma'zur. Ya. Yang satu takut mati, yang satu mengharap mati. Yang bagusnya banget bagaimana? Ini tingkatan ketiga. Wa a'la minhuma rutbatan man fawwada amrahu ilallahi ta'ala. Wa a'la minhuma, dan bermula yang paling tinggi derajatnya dari keduanya, si taib dan si arif. Ya, rutbatan tamyiz nisbah, dan bermula yang paling tinggi dari keduanya nisbah derajat itu man fawwada. Itu orang-orang yang menyerahkan ia akan urusannya kepada Allah Ta'ala. Wasara la yakhtaru li nafsih mautan wala hayatan. Maka jadi ianya seseorang itu la yakhtaru, tidak memilih ia untuk dirinya, tidak memilih akan kematian, wala hayatan, dan tidak pula memilih akan kehidupan. Yang paling tinggi yaitu orang yang tafwid, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dia enggak memilih apa harus mati dulu atau jangan mati dulu. Enggak, dia enggak milih, semuanya diserahkan kepada Allah. Kalau memang mati sekarang baik ya terserah Allah. Kalau panjang umur baik ya biarkan panjang umur. Nah, ini golongan yang paling bagus. Bal yakunu ahabbul asya'i ilahi ahabbaha ila maulah. Bahkan adalah yang paling cintanya perkara kepadanya itu ahabbaha, yang paling cintanya perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dia sukai, yang paling disukai oleh Allah. Nah itu, karena dia udah enggak punya iradah, udah enggak punya kehendak. Kehendaknya semuanya mengikuti kehendak Allah. Fahadha qad intaha bi fartil hubbi ila maqamit taslimi war ridha. Fahadha, maka bermula ini orang yang a'la tadi itu qad intaha, itu sungguh telah sampai ia bi fartil hubbi, dengan sangat-sangatnya cinta, ila maqamit taslim, sampai kepada maqam taslim dan kepada maqam ridha. Ini orang ini udah enggak punya iradah lagi. Intaha, sampai ia ke puncak, bifartil hubbi, dengan sangat-sangat cintanya kepada Allah, hingga dia sudah sampai kepada makam taslim. Jadi kepada, ada istilah tasawuf ini makam-makam, kondisi, ada posisi tertentu. Dia sudah berada di makam taslim dan ridha. Artinya dia enggak punya kehendak, semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah ya orang ini ridha dan terima saja. Sami'na wa ata'na ini. Wahwal muntaha, dianya itulah orang yang muntaha atau muntahi. Wa ala kulli halin fa fi dzikril mauti sawabun wa fadlun. Dan di atas setiap keadaan maka sabit dalam mengingat kematian itu tetap ada pahala dan kelebihan. Siapapun di antara 4 golongan di atas, apakah dia si mubtadi, si arif, si munhamik, orang yang lupa diri dan daratan, atau si taib, orang yang bertobat, kalau mereka semua mau mengingat Allah, tetap ada pahala dan keutamaan. Kenapa orang yang lupa daratan pun kalau ingat mati tetap ada pahalanya? Fa innal munhamika aidan yastafidu bi dzikril mauti at-tajafiya anid dunya. Karena fa innal munhamik, karena sungguhnya orang yang lupa diri dan daratan pula, yastafidu, mendapat faedah ya dengan mengingat kematian. Apa faedahnya? At-tajafiya, akan merenggangkan diri dari dunia. Idh yaqduru alaihi safu ladzatihi, karena menjadi keruh kepadanya oleh bersih lezatnya dunia. Karena orang yang sedang dalam kemewahan, lupa diri, lupa daratan, ketika dia mengingat kematian, pikirannya sedikit kacau. Waduh, bagaimana kalau tiba-tiba mati? Semua kemewahan akan ditinggalkan.
Sehingga kenikmatan, kemewahan yang dia nikmati sekarang, dengan sebab adanya kematian di depan, terasa kelezatannya sedikit berkurang. Nah, itu maksudnya. Ini maksud ibarat ini. Karena orang yang tenggelam dalam dunia sekalipun, tetap dapat faedah ya dengan ingat kematian. Faedahnya apa? Sedikit renggang dari dunia. Karena menjadi keruh terhadapnya oleh kemurnian kelezatannya dunia. Orang yang meyakini dia akan mati, enggak akan pernah bisa menikmati apapun dengan senikmat-nikmatnya. Susah. Karena itu orang yang bisa menikmati dunia senikmat-nikmatnya, puas, memuaskan hawa nafsu, syahwat, segala macam, pasti dia dalam kondisi tidak ingat mati. Kalau ingat mati nggak mungkin terus maksiat. Apalagi orang yang percaya adanya akhirat. Nah itu. Wa kullu ma yaqduru 'alal insani yuqdiru. Wa kullu ma yuqdiru 'alal insani lazzati wasyahawati fahuwa min asbabin najah. Dan bermula setiap apapun yuqdiru yang mengeruhkan ia terhadap manusia, akan apa dikeruhkan, akan kelezatan dan syahwat, bahwa maka dia nyama itu min asbabin najah, dari sebab-sebab keselamatan. Apapun hal yang menyebabkan kelezatan kita jadi terasa nggak nyaman, nggak enak, ya, setiap apapun yang bisa mengeruhkan di sini mengurangi kelezatan dan syahwat, itu menjadi sebab keselamatan. Kayak orang yang hidup mewah banget, poya-poya, maksiat segala macam, ketika dia mengingat kematian terasa jadi kurang nikmat karena hanya sebentar. Kalau besok kalau mati bagaimana? Nah, itu bisa membawanya kepada keselamatan. Itu salah satu dari penyebab selamat. Bisa-bisa dia sadar. Nah, ini masih mukaddimah. Mukaddimah Syekh Nawawi, maksudnya perantara sebelum memasuki ke dalam hadis bab. Wa qala alaihi salatu wasallam, berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi? Wa qala alaihi salam, berkata Nabi, al mautu jasarun yusilul habiba ilal habib. Bermula kematian itu jembatan. Yusilu yang akan membawa, yang jembatan akan seorang habib yang mencintai, ilal mahbub, ilal habib, kepada habib. Jadi habib pertama bermakna simpail, habib kedua bermakna simpaol. Kematian itu jembatan yang bisa mengantarkan ia akan seorang yang pencinta kepada yang dicintainya. Kenapa ini jadi begini? Al-mu'minu sidqan. Al-mu'minu sidqan wal muslimu haqqan. Bermula orang mukmin yang sebenarnya. Wal muslimu haqqan, orang Islam yang sebenarnya. Alladzi, itu orang-orang salimal muslimun. Orang-orang yang selamatlah oleh orang Islam min lisanihi, dari lidahnya dan dari tangannya. Kenapa terjemahannya seperti itu, Habib? Oh, maksudnya begini. Jadi Habib di sini maksudnya mukmin. Ini mukmin mengartikan Habib. Jadi kematian itu jembatan yang akan menyampaikan, yang jembatan akan si Habib, seorang pencinta. Siapa orang yang pencinta sejati? Orang yang benar-benar beriman, orang-orang Islam yang sebenarnya. Ini bukan khabar ini. Orang Islam yang selamatlah oleh Islam, orang Islam yang lain dari lidah dan tangannya. Nah, jadi Habib di sini mukmin muslim sejati. Kematian bisa membawa mukmin muslim sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, ilal Habib. Bahwa dianya Habib di sini itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi mukmin dan muslim pengertian dari Habib. Jadi bukan mubtada bermula mukmin, bukan. Habib. Siapa si Habib? Mukmin yang benar, muslim yang benar, mukmin muslim alladzi, yang selamatlah oleh muslim dari lidahnya dan tangannya. Wa fi riwayatin li Abi Naim wal Baihaqi an Anas bi isnadin hasanin. Dalam riwayat yang lain milik Abi Naim, Baihaqi dari Anas dengan isnad yang bagus, yang hasan, al mautu kafaratun li kulli muslimin. Bermula kematian itu kafarah, bisa menjadi penghapus dosa bagi setiap muslim. Artinya lima yalqahu minal alami wal auja'i allati lam yaka'lahu ma yuqarribu minha min qablu.
Nah, kenapa? Ini alasan nih. Kenapa kematian itu menjadi penghapus dosa bagi muslim? 5. Karena ma yalqahu, karena ma yang menemui ia akan nyama. Minal alami, dari berbagai macam kepedihan, wal auja'i, sakit dan derita. Kepedihan allati lam yaqa, yang belum terjadi baginya si muslim, oleh ma yang bisa mendekati, ma yakrubu, ma yang dekat ianya, ma minha darinya kepedihan, min qablu, dari sebelumnya kematian. Jadi maksudnya begini, ibarat ini, kematian bisa menjadi penebus. Kenapa? Karena dalam kematian itu ada derita yang berat. Nah, 5. Karena ma yang menemui ianya si muslim akannya ma dari kepedihan, dari derita-derita dan kepedihan, alam pedih, auja, sakit, derita. Karena ma yang menemukan ia, ketika dia meninggal itu dia menderita karena sakit. Ketika nyawa ditarik itu sakit. Derita allati lam yaka'lahu, yang belum pernah menimpanya oleh sesuatu yang dekat dia daripadanya kepedihan, min qablu, sebelumnya kematian. Sebelum kematian dia tidak pernah merasakan sakit seperti sakitnya mati. Sehingga ketika dia mati, rasa sakit mati itu menjadi penyebab Allah menghapus dosanya. Makanya kematian itu jadi penebus terhadap kesalahan-kesalahannya karena beratnya hal yang dia hadapi ketika kematian. Mudah-mudahan seperti itu. Waqala alaihi salam, Nabi bersabda, al-mautu arba'un, kematian itu ada 4. Mautul ulama'i, kematian para ulama. Mautul aghniya, kematian orang kaya. Mautul fuqara, kematian orang-orang fakir. Mautul umara, kematian para pemimpin. Famautul ulama sulmatun, ingkisarun fiddin. Maka bermula kematian para ulama itu satu sulmah, satu syacat, satu lobang. Ingkisarun, satu kepecahan, kerusakan, fiddin, dalam agama. Kalau agama diumpamakan sebagai satu bangunan, meninggalnya seorang ulama itu seperti bolong. Satu bangunan itu menjadi bolong, ingkisar, pecah. Nah, karena kita belajar agama dari para ulama. Wa fi lafdin fitnatun, dalam satu lafaz itu fitnah. Jadi di sulmatun fitnatun, bermula kematian para ulama itu satu fitnah, satu musibah. Arti fitnah ini satu musibah dalam agama. Karena ketika seorang kiai meninggal susah digantikan, susah ada penggantinya. Wa mautul aghniya hasratun bi fathilha al muhmala wasin hasaratun. Bermula kematian orang kaya itu hasaratun, penyesalan. Ay asyaddul hazni ala syai'il ghaib. Nah, bermula kematian orang kaya itu hasarah, penyesalan. Apa penyesalan di sini? Asyaddul hazni, sangat-sangat gundah ala syai'il ghaib, di atas sesuatu yang hilang. Sesuatu yang gaib. Jadi meninggal orang tua, meninggal orang kaya itu ya kehilangan gitu ya. Kehilangan. Apalagi orang kaya yang baik. Begitu mungkin maksudnya ya. Ketika orang kaya meninggal yang dermawan, begitu dia meninggal orang sedih juga ya, kehilangannya ya. Asyaddul hazni, sangat-sangat gundah terhadap sesuatu yang gaib, yang hilang. Wa mautul fuqara rahatun. Atau bisa juga penyesalan di sini, kematian orang kaya itu penyesalan. Maksudnya penyesalan terhadap orang kaya itu sendiri. Nah. Wa mautul fuqara rahatun, bermula kematian orang fakir itu satu peristirahatan. Nah, ini untuk orang fakir itu sendiri juga boleh. Orang fakir ketika meninggal ya jadi damai. Nah, tadinya kalau hidup dia merasa terbebani atau menjadi rahah, ketenangan bagi orang lain juga, orang lain yang menanggung kebutuhan si fakir itu. Wa mautul umara fitnatun, bermula kematian para pemimpin itu fitnah, ujian besar. Ini bisa juga kita artikan ketika para pemimpin meninggal akan terjadi fitnah.
Akan terjadi perebutan kekuasaan, perebutan pangkat jabatan. Ini sering terjadi ya. Susah juga memahami ini. Wa fi lafdin nuqbatun, musibatun, ya benar. Dalam satu lafaz itu nuqbah. Di fitnah ini gantinya nuqbah. Kematian para penguasa itu satu nuqbatun, ay musibatun, satu musibah. Ya. Ingkisarun, satu kehancuran. Wa qala alaihi salam, Nabi bersabda, inna awliya Allahi la yamutun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati mereka. Innama yantakiluna min darin ila darin ukhra. Hanya saja mereka berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Wa qala Abu Ali Ar-Rauzabari, berkatalah oleh Abu Ali Ar-Rauzabari radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Mata indana faqirun gharibun. Mati di sisi kami oleh seorang fakir yang gharib. Seorang fakir yang perantau. Ada orang musafir enggak ketahuan dari mana asalnya, tinggal bersama beliau kemudian meninggal atau berada di tempat beliau, di kampung beliau. Wa ghasaltuhu, aku memandikan akan dia. Wa shallaina alaihi, kami salat ya kepadanya. Wa wada'tuhu fi lahdihi, aku menaruh akannya dalam kuburnya, dalam lahatnya. Fa kashaftu an wajhihi liyusibahu turab, maka aku membuka dari wajahnya. Jadi wajahnya dibuka, liyusibahu turab, supaya mengenai akannya oleh tanah. Ya, fafataha ainaihi, maka membuka ianya orang meninggal tadi akan dua matanya, tiba-tiba matanya terbuka. Wa qala, dan berkata ia, ya Aba Ali, ya, tuzillu zallala yuzallilu atuzalliluni baina yadayya baina man zallalani. Wahai Aba Ali, wahai Abu Ali, apakah engkau akan menghinakan akan aku di hadapan orang-orang yang menghina ia akan aku? Apa maksudnya? Wahai Aba Ali, atuzalliluni, apakah engkau akan menghinakan aku di hadapan orang-orang yang telah menghina ia akan aku? Kenapa engkau membuka wajahku? Apakah engkau pengen menghina aku lagi? Di mana aku juga terhina sebelumnya, fakir? Fakultu, maka aku berkata, ya sayyidi ahayatun ba'da mautin, wahai tuanku, adakah itu kehidupan sesudah kematian? Kok ini orang hidup lagi? Faqala, berkata ianya, fakir gharib tadi, ana hayyun, aku ini hidup, wa kullu muhibbun lillahi hayyun, dan setiap orang yang mencintai Allah itu hidup. Ini mungkin waliullah, kayak cerita tadi, waliullah itu enggak mati, cuma berpindah. Ana hayyun, aku hidup, wa kullu muhibbin lillah hayyun, setiap orang yang mencintai Allah itu hidup. La ansurannaka gadan bijahi ya Rauzabari. La ansurannaka, lam kasam, wallahi demi Allah, la ansurannaka, benar-benar aku akan menolongmu nanti gadan, besok di hari kiamat, bijahi, dengan kehormatanku, ya Rauzabari, wahai Rauzabari. Kaza fi Tuhfatil Ikhwan, demikian tertulis dalam kitab Tuhfatil Ikhwan li Syekh Ahmad Fashani. Ini kitab membahas tentang waliullah. Ini kisah, enggak ada sanadnya. Wa qala alaihi salam, Nabi bersabda, ni'mal mautu rahatul mu'min. Nah, ni'mal mautu, sebaik-baik kematian itu rahatul mukmin. Sebaik-baik kematian itu istirahat terhadap orang yang beriman. Ini kata Nabi, kematian yang baik, kematian yang menjadi peristirahatan bagi orang yang beriman. Nah, karena kalau bukan orang yang beriman, begitu kematian belum selesai, malah ada sisa-sisa baru di kuburan, bukan istirahat. Nah, berarti sebaik-baik kematian itulah rahatul mukmin, istirahat terhadap orang yang beriman. Wa fi riwayatin li Ahmad wal Baihaqi, dan dalam riwayat yang lain milik Imam Ahmad dan Baihaqi, an Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah, bi isnadin dhaif, dengan isnad yang lemah, mautul fajaati rahatul mukmin, bermula kematian tiba-tiba itu rahatul mukmin, itu kedamaian,
rahatun ketenangan orang mukmin. Wa akhzuhu asafun lil fajir. Wa akhzatun. Atau kita atah wa akhzatin. Wa mautul fajah, mati tiba-tiba, itu satu ketenangan. Rahatun lil mukmin, kedamaian bagi orang yang beriman. Mautu akhzatin, bermula kematian akhzah. Akhzah ini mati tiba-tiba juga. Fajah juga tiba-tiba. Dan bermula kematian tiba-tiba juga, diambil tiba-tiba, itu asafun lil fajir, itu penyesalan bagi pendosa. Penjahat kalau mati tiba-tiba itu musibah. Orang yang beriman kalau mati tiba-tiba itu ketenangan, hadiah. Nggak apa-apa karena orang mukmin selamat insya Allah. Orang kafir misalkan, atau bukan orang kafir ini, penjahat yang banyak dosa, tiba-tiba mati sebelum taubat, kan mengerikan. Makanya asafun, penyesalan. Qauluhu al-faj'ah bifa'i madhmumatin. Bermula ucapannya hadis tadi, al-faj'ah, fuj'ah, itu bifa'in madhmumah, dengan fa madhmumah. Mautul fuj'ah. Ma'al maddi, bersama mad panjang. Fuja'ah juga boleh. Mautul fuja'ah dengan ma. Oh, maftuhatan ma'al kasri. Atau dengan fathah fa bersama kasar. Faj'ah. Benar juga kita baca fathah. Mautul faj'ah boleh. Mautul fuja'ah juga boleh. Artinya al-baghtah, tiba-tiba. Qauluhu asafun bifathis sin. Ayo ghadabun. Nah, bermula ucapannya hadis asafun, kita baca dengan fathah sin. Wa mautu akhzatin asafun lil fajir, boleh. Artinya ghazabun. Bermula kematian tiba-tiba itu satu kemarahan bagi para pendosa. Ghazabun, kemarahan, atau kita artikan penyesalan. Orang yang marah, orang yang menyesali kadang. Marah, kita dipukul orang nggak sanggup membalasnya, itu maknanya kita marah, kita menyesali diri nggak sanggup membalas kejahatannya. Wa bikasriha wa maddil hamdati ghadbanon. Dianya asaf dengan kasrahnya sin, asif kita baca, dan dengan mad hamdah asifun, itu ghadbanon, artinya orang yang marah, berarti isim fa'il. Kita baca asaf, boleh. Kita baca asif, boleh. Asif isim fa'il, artinya ghadban, orang yang marah. Kalau asaf masdar. Nah, ada. Qauluhu lil mu'min ay lil muta'ahabbi lil mauti al muraqibi lahu. Bermula ucapan hadis lil mu'min, kematian tiba-tiba bagi orang yang beriman. Rahatan, kedamaian bagi orang yang beriman. Apa orang beriman di sini? Al-mutahabbib, al-muta'ahib, al-muta'ahibi, orang yang mempersiapkan bekal untuk kematian. Al-muraqibi, lagi yang mengintip baginya kematian. Jadi mukmin di sini maksudnya mukmin muta'ahib, mukmin yang selalu berbekal, mempersiapkan bekal untuk kematian, lagi yang selalu menanti datangnya kematian, muraqib, memantau. Qauluhu lil fajir, fajir di sini al kafir wal fasik. Orang kafir lagi yang fasik, ghairil muta'ahibi lil maut, yang tidak mempersiapkan diri untuk kematian. Fa mautul faj'ati min asari ghadabillah, maka bermula mati tiba-tiba itu bagian dari tanda-tanda asar, tanda-tanda kemarahan Allah. Kalau yang menimpa kematian tiba-tiba itu orang yang berdosa, kemudian mati tiba-tiba, di sini itu tanda Allah marah mengambilnya. Fa innahu lam yutrukuhu liyamuta wa yasta'idda lil akhirah. Karena sesungguhnya Allah itu lam yatrukuhu, tidak meninggalkan ia akannya. Maksudnya tidak membiarkan ia akannya supaya mati ia dan bersiap-siap ia untuk akhirat. Nah, itu mati tiba-tiba. Kalau kita jahat, ini bisa jadi tanda Allah marah, karena Allah tidak membiarkan kita supaya bisa mati, bisa mempersiapkan bekal terlebih dahulu. Kalau orang beriman tadi memang bekalnya udah siap. Walam yumridhu liyakuna kafaratan, dan tidak membuat sakit ianya Allah akan dia supaya jadi ianya sakit tadi itu kafaratan, menjadi penebus. Jadi kalau orang sebelum meninggal sakit dulu, itu ada kebaikannya, karena sakitnya itu menjadi
penebus dosanya. Karena apapun yang menimpa orang yang beriman hingga duri yang tertusuk juga menjadi kafarah terhadap dosa. Maka mati tiba-tiba itu, kalau kita jahat bisa jadi tanda Allah marah. Tapi dalam sisi yang lain bisa juga tanda Allah bukan marah, sayang kepada kita. Karena kalau dibiarkan hidup lama tambah banyak dosanya. Sehingga dipercepat diambil sehingga dosanya tidak terlalu banyak. Kemungkinan untuk Allah mengampuninya besar. Artinya jangan sampai kita menuduh orang atau mengatakan kepada saudara-saudara kita yang mati tiba-tiba, apa jatuh pesawat, apa segala macam, tenggelam di lautan, kita menyatakan kalau dia itu orang jahat, nggak boleh juga. Karena semuanya bisa ditakwil. Waqala alaihi salam, berkatalah oleh Nabi alaihi salam, mautul ulama dulmah. Bermula kematian para ulama itu kegelapan. Wa fi lafdin sulmah, dan sabit dalam satu lafaz itu sulmah, bolong. Fiddin dalam agama, kayak di atas. Kematian para ulama bisa berarti kegelapan dalam agama karena padamnya satu lampu penerang, atau menjadi satu bolong dalam agama. Kalau agama kita umpamakan bangunan. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, "Idza mata benu Adam," bila meninggallah oleh anak Adam. Wa fi riwayatin idza matal insan. Sabit dalam satu riwayat itu idza matal insan, bila matilah oleh manusia, in qata'a amaluh, putuslah oleh amalnya. Faidatu amalihi, putuslah faedah amalnya. Faedah amalnya. Kalau amalnya mesti putus. Yang meninggal itu siapapun orang yang meninggal, amalnya pasti putus. Karena begitu kita meninggal, kita nggak bisa bekerja. Jadi maksud di sini berarti bukan amal, faedah amal. Karena kalau putus amal nggak ada kecuali, semuanya. Nggak perlu dibahas. Nah, jadi yang mati di sini yaitu, yang putus di sini manfaat amalnya. Watajidida sawabih. Nah, apabila matilah oleh anak Adam, putuslah oleh faedah amalnya, dan tajdidu, dan putuslah oleh pembaruan pahalanya. Orang meninggal, manfaat dari amalnya udah nggak ada, pahalanya juga nggak dapat lagi. Illa min salasin, kecuali 3 golongan. Fa inna sawabaha la yanqati'u, maka sesungguh pahalanya 3 orang, la yanqati'u, tidak akan putus-putus ia. Bal huwa daimun muttasilun naf'i, bahkan dianya pahala itu daim, abadi, muttasilun naf'i, bersambung manfaatnya, mengalir terus kepada orang yang meninggal itu. Apa saja? Sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Muttasilatun, sedekah yang bersambung. Kawakfin, seperti wakaf. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, sadaqatun dairatun, sedekah yang berputar, ianya sedekah. Maksudnya sedekah yang mengalir juga. Gali sumur, bangun pesantren, bangun jembatan, bangun sekolah, itu kan mengalir kan. Manfaat ada terus, pahala juga ada terus. Ilmun au ilmun yuntafa'u bi, atau ilmu yang diambil manfaat orang dengannya ilmu. Kita meninggal, ada ilmu yang kita tinggalkan. Apa contoh ilmu? Kata alimen, seperti kita pernah mengajarkan orang lain. Watasnifin, dan seperti pernah mengarang kita. Sehingga walaupun kita meninggal, kita dibaca orang. Insya Allah, kalau dia jadi orang soleh, ada faedah yang diambil dari kitab kita, karangan kita akan dapat pahalanya. Qalat Tajus Subqiyu, berkata oleh Syekh Tajus Subqi, watasnifu aqwa lituli baqaih ala mamariz zaman. Bermula mengarang itu justru lebih kuat karena lama tinggalnya, ala mamariz zaman, di atas sepanjang masa. Kalau kita mengajarkan orang, barangkali orang itu akan meninggal dan orang itu mungkin nggak punya keturunan, putus. Tapi kalau kita meninggalkan satu karangan, di mana karangan itu dicetak berulang-ulang, akan awet sepanjang masa, pahala juga mengalir. Yang ketiga, waladun solihun, anak yang soleh. Anak yang soleh di sini maksudnya muslimun. Muslim sudah cukup. Muslim itu secara umum ya soleh. Anak yang soleh maksudnya walaupun jahat-jahat dikit tapi dia muslim. Ya da'ulahu, yang berdoa ya untuknya seseorang, anak Adam. Jadi anak yang soleh, kita meninggalkan anak yang soleh, dari sini juga anjuran menikah ya. Karena ketika kita meninggal punya anak, li'annahu sababu fi wujudih, karena bahwa sungguhnya ayah atau seseorang tadi menjadi sebab pada wujudnya anak. Anak itu ada karena ada ayahnya.
Jika kebaikan-kebaikannya akan mengalir. Moga aja dosanya tidak mengalir. Wa faidatu taqyidid du'a bil waladi ma'anna du'a ghairihi yanfa'uhu tahridul waladi ala du'a li aslihi. Bermula faedah pengkaitan doa dengan anak bersama bahwa sungguh doa selainnya anak itu memberi manfaat ia. Doa akannya seseorang pula itu tahrid. Tahrid khabar faedah. Itu mengajak, mendorong anak alat doa untuk berdoa li aslihi bagi asalnya anak, bagi ayahnya anak. Kenapa dalam doa tadi, dalam hadis di atas, waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh. Faedah mengkaitkan doa dengan anak bersama doa yang bukan anak pun bermanfaat. Siapapun yang pernah kita ajarkan doa misalkan, atau siapapun yang berdoa kepada kita bermanfaat. Di sini lebih kepada tahridul walad, untuk mendorong anak untuk senantiasa mendoakan asalnya, yaitu orang tuanya. Rawahul Bukhari meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan oleh Abu Dawud dan oleh Imam Tirmidzi dan Nasai dari Abi Hurairah. Warada fi ahadisi akhara, dan telah warid dalam hadis-hadis yang lain ziyadatun, oleh tambahan ala salasati, di atas 3. Dalam hadis di atas cuma 3 doang amalan yang pahalanya terus mengalir ketika kita meninggal. Dalam hadis yang lain ada tambahannya lebih. Wa fatasyaha, fatasyahnya wa fatasyaha Suyutiyu fabalagat ahada asyara. Telah memeriksa akannya hadis-hadis oleh Imam Suyuti, maka sampai ia ahada akan 11. Imam Asyuti mengumpulkan hadis-hadis yang membahas tentang amalan-amalan yang terus mengalir pahala. Pada orang meninggal beliau mengumpulkan jadi 11. Wa nadhamaha fi qawlihi min buhril wafir. Menadham ianya Imam Asyuti akannya 11 perkara dalam ucapannya Imam Suyuti dari Buhur Wafir. Apa kata Imam Suyuti? Iza mata benu Adam laisa yajri alaihi min fi'alin ghairi asyri. Apabila meninggallah oleh anak Adam, tidak akan mengalir kepadanya dari perbuatan-perbuatan ghairu asyrin, ghairu fa'il yajri, selain 10. Bila matilah oleh anak Adam, tidak akan mengalir kepadanya dari perbuatan kecuali 10 perkara yang akan terus mengalir pahalanya. Panjang juga ini. Biarin panjang. Yang mana 10 ulumun bassaha, ilmu-ilmu bassaha yang menebarkan ia akannya ilmu. Wa du'a'u najlin, dan doa keturunan, najlin keturunan, doa putra-putri keturunan. Wa gharsun nakhli, dan menanam pohon kurma. Was sadaqatu tajri, dan sedekah-sedekah, hal keadaan sedekah yang mengalir ia, wakaf maksudnya. Warasatu mashafin, atau mewarisi mushaf. Selama kita hidup beli Quran kita bagi-bagi ke orang. Au ribatu sagharin, membangun pondok pesantren. Hafrul bi'ri, menggali sumur. Ijra'u naharin, mengalirkan sungai. Buat irigasi, membuat sungai untuk masyarakat, dimanfaatkan oleh para petani. Wa baitun lil gharibi banahu, dan rumah untuk perantau yang membangun ia akannya rumah. Rumah untuk gharib, orang-orang yang terlantar. Baitun lil gharib, rumah untuk orang-orang yang gharib, yang terlantar, yang membangun ia akannya rumah. Bangun panti jompo, tempat penampungan orang. Baitun lil gharib, rumah untuk perantau-perantau, untuk orang terlantar, yang membangun ia akannya rumah. Ya'wi, hal keadaan si gharib akan tinggal ia ilaihi, di dalamnya rumah. Au bina'u mahalli dzikrin, atau membangun tempat zikir, majelis zikir. Ta'limun li Qur'anin karim, dan mengajarkan bagi Quran yang mulia. Fakhudha min ahadisi bihasrin, maka ambil olehmu akannya semua dari hadis-hadis bihasrin dengan ringkas. Nah, itulah antara lain hal yang terus mengalir pahalanya. Wa qala alaihi salam, Nabi bersabda, uzkuru hazimal ladzati, ingat olehmu akan yang menghancurkan kelezatan. Bidzalil mu'jamati, dengan zal yang bertitik, ay qati'aha, ingat olehmu akan yang bisa memutuskan kelezatan. Qalu, mereka berkata, ayil ashab, sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Wa ma hazimul ladzat? Apa itu hazimul ladzat? Apa itu pemutus kelezatan? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-mautu salasan. Dianya pemutus kelezatan itulah kematian. Salasan. Nabi mengatakannya 3 kali. Ay qala hadhil kalimatu allati hiyal mautu salasu maratin. Artinya berkata ianya Nabi, hadhil kalimata, artinya mengatakan ya Nabi akan ini kalimat allati yang dianya kalimat itu al-mautu salasa maratin 3 kali. Artinya mengatakan ianya Nabi akan ini kalimat yang kalimat itu al-maun salasa maratin akan 3 kali. 3 kali Nabi menyatakan. Wa fi riwayatin li Ibni Abid Dunya an Anas, dan dalam riwayat li Ibni Abid Dunya dari Anas bi isnad dhaif dengan isnad yang lemah, aksiru zikral mauti, perbanyak olehmu akan mengingat kematian. Fa innahu yumahhisu dzunuba, sesungguhnya mengingat kematian itu yumahhis, membersihkan ia akan dosa-dosa. Wa yuzhidu fid dunya, dan menzuhudkan ia dalam dunia. Fa in dzakartumuhu 'indal ghina bikasil ghin, maka jika engkau mengingat akannya kematian indal ghina ketika kaya dengan kasrah ghina wa fathin nun dengan fathah nun, hadamahu. Ya. Jika engkau mengingat akannya kematian ketika kaya, hadamahu, bisa meruntuhkan ianya ingat mati akannya kekayaan. Hadamahu bidzalil muhmalah, dengan dal muhmalah, dengan dal yang enggak ada titik, ai azalahu. Artinya, maka jika engkau mengingat akannya kematian ketika kaya, hadamahu ai azalahu, ini menghilangkan ianya akannya kekayaan. Maksud menghilangkan akan kekayaan, kita enggak akan terlalu terikat dengan kekayaan. Wa in dzakartumuhu 'indal fakri ardakum bi aisyatikum. Dan jika engkau mengingat akannya kematian ketika fakir, bisa membuat ridha ianya ingat mati akan kamu dengan kehidupan kamu. Kalau kita fakir kemudian kita mengingat kematian, kita jadi bersyukur. Miskin juga enggak lama, sebentar juga akan meninggal. Nah. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah kamu di dalam dunia itu seolah-olah kamu itu gharib, seorang perantau. Bermakna bal. Bal abiru sabil, bahkan abiru sabil, orang yang melewati jalan. Jadilah kamu di dunia seolah-olah kamu itu perantau atau hanya orang yang lewat saja, lewat jalan. Syubihan nasiku saliku bil gharibil ladzi laisa lahu maskanon ya'wihi, diserupakan akan seorang ahli ibadah. Jadi kun anta di sini ahli ibadah kamu. Diserupakan akan orang yang beribadah as-salik, lagi yang salik menempuh jalan menuju Allah, diserupakan bil gharib, dengan seorang perantau alladzi laisa lahu, yang tidak ada baginya itu tempat maskanon ya'wihi, yang akan tinggal ia akannya tempat, yang akan ia tempati akannya tempat. Seorang mukmin yang salik diserupakan dengan seorang perantau yang enggak punya tempat tinggal. Summa tarakka, kemudian menanjak ianya tasbih. Wa udriba anhu ila abiri sabil, dan diserupakan darinya si salik tadi ila abiri sabil, kepada orang yang melewati jalan. Artinya dalam hadis ini terjadi tasbih. Pertama, Nabi menyerupakan kita di dunia ini seorang yang beriman yang soleh dengan perantau. Namanya perantau kan enggak lama-lama tinggal di rantau. Kemudian ditanjak, tasbihnya meningkat menjadi abiru sabil, atau engkau itu jadilah seperti orang yang lewat saja, bukan merantau, malah lewat sepintas, lewat jembatan. Enggak mungkin kita betah di jembatan lama-lama. Li'annal ghariba qad yaskunu fi baladil gharbah, karena perantau itu kadang-kadang tinggal ia di negeri rantaunya. Bi khilafi abiri sabil, dengan sebalik orang yang melewati jalan, enggak mungkin akan tinggal di jalan. Wa hadzal hadis aslun fil hasi 'alal faraghi minad dunya waz zuhdi fiha wal ihtikari laha wal qanaati fiha bil bulghah. Bermula ini hadis itu menjadi asal, menjadi dalil fil hasti dalam mendorong 'alal faragh, untuk mengosongkan diri dari dunia, wal zuhdi untuk zuhud dalam dunia, wal ihtikar untuk menganggap sepele baginya dunia, wal qanaati dan untuk menerima apa adanya dalam dunia, bil bulghati dengan bekal seadanya. Ini hadis tentang zuhud. Wa qala an-Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi,
makna hadzal hadis la tarkun. Bermula makna hadis, kata Imam Nawawi, itu la tarkun, janganlah engkau cenderung ke dunia. La tattakhidhaha watanan, janganlah engkau menjadikan akan dunia itu watanan sebagai tanah airmu. Wala tuhaddis nafsaka bil baqa'i fiha, janganlah engkau membisikkan akan dirimu untuk tetap abadi di dalam dunia. Dunia bukan negeri keabadian. Wala tata'allaq minha bima la yata'allaqu bihil gharib, janganlah engkau mengikatkan dirimu darinya dunia dengan sesuatu yang tidak mengikatkan diri dengannya oleh perantau. Jangan engkau terikat dari dunia dengan sesuatu yang tidak terikat dengannya oleh perantau. Fi ghairi watni, oleh perantau pada bukan tanah airnya. Orang merantau enggak mungkin bangun rumah, bangun istana di rantau, karena dia yakin akan kembali, nanti akan tinggal sia-sia. Begitu juga hubungan kita dengan dunia. Jangan merasa akan abadi di dunia. Wa awalul hadis an Abdullah bin Umar. Bermula awal hadis itu dari Abdullah bin Umar. Qala, berkata ianya Abdullah bin Umar, akhaza Rasulullah, mengambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkabi, di pundakku. Rasul memegang bahuku. Wa qala, dan Rasul berkata, iya, kun fid dunya, jadilah engkau dalam dunia, ila akhiri, hingga akhir hadis. Artinya ini pesan Nabi kepada Abdullah bin Umar. Wa'ud nafsaka, wa'udda, ini ada yang uddu menghitung, wa'udda nafsaka min ahlil kubur, anggap olehmu, hitung olehmu akan dirimu bagian dari ahli kubur, seolah-olah engkau sudah masuk kubur atau calon penghuni kubur. Ya. Ini apa ini? Kurang kelihatan. Istamir. Ini mungkin kun fid dunia ya. Tadi di atas kan jadilah kamu di dunia seperti perantau atau orang yang melewati jalan. Mungkin ini istamir sairan ya, maf'ul. Tetaplah kamu itu yang berjalan. Jalan terus menuju akhirat. Seperti orang yang melewati jalan ya jalan terus, nggak berhenti. Istamir sairan. Mungkin ada alif di sini, mudah-mudahan di kitab yang lain ada istamir sairan. Tetaplah kamu itu yang berjalan. Tetaplah kamu hal keadaan kamu yang berjalan. Au udda nafsaka minal amwa. Ya. Hitung olehmu akan dirimu minal amwat, dari orang-orang mati. Orang mati nggak banyak keinginan. Rawahul Imam Ahmad, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad dan oleh Abu Dawud dan oleh Turmuzi. Wa Ibnu Majah, dan oleh Ibnu Majah an Ibni Umar, dari Ibni Umar. Ibni Amrin, dari Ibni Amrin. Ada waw Amrin. Kadzal Bukhari, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Illa annahu ma rawa hadhil jumlatal akhirah. Melainkan bahwa sungguhnya Imam Bukhari tidak meriwayatkan ini jumlah yang akhir. Jumlah yang akhir tadi dalam riwayat Imam Bukhari enggak ada. Enggak ada wa'udda nafsaka min ahlil kubur, enggak ada. Sampai itu doang. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abira sabil. Sampai di situ doang. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi bersabda, iza matal alimu bakat alaihi ahlus sama'i wal ard. Apabila matilah oleh seorang alim, niscaya menangislah di atasnya oleh penduduk langit dan bumi. Ghairal adamiyyin, selain manusia. Sab'ina yauman, 70 hari penduduk langit dan bumi menangisi kematian si alim. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man lam yahzan limautil alim, barang siapa yang tidak sedih ya karena kematian seorang yang alim, fahuwa munafik. Artinya itu semacam terjadi kegelapan dalam agama, padamnya lampu agama, tapi kita enggak sedih, berarti kita orang munafik. Qalaha salah samarati, mengatakan ya Nabi akannya hadis 3 kali. Munafik. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, iza matal maitu taqulul malaika. Apabila matilah oleh seorang mayat, bukan mayat maksudnya. Ini itibar makana. Apabila matilah oleh seorang yang mati, taqulul malaika, berkatalah oleh malaikat. Malaikat berkata kepada siapa? Yaqulu ba'duhum li ba'din, berkatalah oleh sebahagian mereka malaikat bagi sebahagian yang lain, istifhaman,
Karena bertanya, malaikat saling bertanya. Wal muradul malaikatul ladzina yamshuna amamal janazah. Bermula yang dimaksud itu malaikat yang berjalan oleh mereka di depan jenazah. Apa kata malaikat? Ma qaddama, apa yang dia bawa? Ma qaddama, apa yang dia bawa? Orang mati itu bawa apa? Bitasdidid dal. Kita baca dengan tasdid dal. Ai minal amali. Apa yang ia bawa dari amal? Ahwa sholihun, apakah dia itu orang soleh? Fal nastaghfir lahu, maka kita akan mohon ampun untuknya. Au ghairuhu, atau dia enggak soleh. Nah, jadi malaikat bertanya. Wa yaqulun nas, dan berkatalah oleh manusia, ma khallafa bitasdil lam, dengan tasdid lam. Ai ma taraka li warasati, apa yang ia tinggalkan untuk warisnya. Artinya ketika seseorang meninggal itu terjadi kontroversi ya. Beda pertanyaan malaikat sama pertanyaan manusia. Malaikat bertanya apa yang dia bawa, manusia bertanya apa yang dia tinggalkan. Jadi beda, malaikat melihat akhirat, kita melihat dunia. Fal malaikatu laisah timamuhum illa bil a'mali. Maka bermula para malaikat itu tidak adalah perhatian mereka kecuali terhadap amal. Wal adamiyun illa bil mal. Sementara manusia tidak adalah perhatian mereka kecuali terhadap harta. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Baihaqi dari Abu Hurairah bahwa hadisun dhaifun, hadis dhaif. Ini panjang banget, saya baca sejam lebih. Tapi enggak apa-apa, tanggung biar selesai satu bab. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.